Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Nurhayati MPD selaku Kepala SD Negeri Sidorejo 1, yang kami hormati Ibu Sunarmi SPD beserta Dewan Guru SD Negeri Prangi, yang kami hormati Ibu Atik Linarni SPD beserta Dewan Guru SD Negeri Tebon, yang kami hormati Bapak Mat Rokim selaku narasumber pada pagi hari ini, yang kami hormati Ustazah Madin Nurul Umah Desa Sidorejo, yang kami hormati Bapak Supriyono SPDI dari SD Negeri Sidorejo 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat hadir pada siang hari ini dalam acara desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Sidorejo 1 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah acara kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SD Negeri Sidorejo 1 kepada Ibu Anis Nurhayati MPD, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tebon dan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Prangi, yang saya hormati Bapak Rokim selaku narasumber kegiatan diseminasi budaya positif, serta Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya untuk mengikuti diseminasi pada pagi hari ini. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya pada pagi hari ini. Untuk pembukaan dan sambutan mungkin saya tidak terlalu banyak nanti, karena fokus kita adalah pada diskusi dari praktik baik yang telah dilakukan oleh Pak Rokim, Bapak Ibu. Nah, mengapa budaya positif nanti akan dijelaskan, bagaimana menerapkan budaya positif, dan apa yang penting muaranya adalah apa dampaknya bagi siswa kita. Karena kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu tujuan utamanya hanya satu. Ibarat kata kita menghamba dalam tanda kutip kepada murid. Menghamba itu artinya bukan kita sebagai pesuruh, artinya apa? Kita menempatkan anak setinggi-tingginya untuk mencapai kebahagiaannya. Bapak Ibu, pada dasarnya setiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Kita sebagai guru juga harus mampu menuntun anak tersebut mencapai apa yang menjadi keunikannya untuk bekal mereka di masyarakat nanti. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan tidak ada memang paksaan dari apapun, karena kita berbagi praktik baik. Tujuannya hanya satu, sesuatu yang baik kalau tidak kita amalkan, kita tidak bagikan, akan menjadi, kalau dipakai sendiri amalan sendiri Pak. Kalau kebaikan berjamaah itu insya Allah kebaikannya untuk kita semua. Dan ini tidak kebetulan saja, karena Pak Rokim juga sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini Bapak Ibu. Jadi semoga auranya nanti atau pembelajarannya nanti menular kepada guru-guru di Kecamatan Padangan, terutama di gugus kita nih Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak ada ruginya mengikuti kegiatan penggerak, malah beruntung sangat
sekali, baik dari segi apapun. Jangan kalau masih penasaran boleh nanti kalau ada pembukaan mengikutinya lagi, ya, Bapak Ibu. Nah mungkin dari pembukaan dari saya tidak panjang lebar Bapak Ibu, karena nanti saya di sini juga merangkap, jadi gitu ya Pak Robin bayaran saya. Saya sebagai moderator nanti untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini, karena Bapak Ibu kita adalah apa ya namanya, kita wajib berkolaborasi. Pak Robin tidak bisa maju tanpa dukungan dari teman-temannya di sekolah. Saya juga tidak bisa memajukan sekolah ini tanpa dukungan dari guru-guru semua. Jadi semua kegiatan yang intinya nanti muaranya berpusat pada murid, insya Allah kita dukung. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman saya Ibu KS yang sudah memberikan izin, monggo silakan masuk. Ini perwakilan dari Madin dan juga TK ya, Bapak Ibu ya, karena ini budaya positif itu nanti bisa diterapkan di mana saja, di sekolah mana saja, jenjang apa saja nih Bapak Ibu. Mungkin pembukaan dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anis Nurhayati MPD. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Supriyono. Kepada Bapak Supriyono waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Pak Rahim untuk menjalankan tugas mencapai CGP bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa menular kepada yang lain gitu. Bisa bermanfaat kepada yang lain. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la durran illa kashaftah wa la daynan illa ataitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ya latif ultuf bina fi taysiri kull asir fa inna kull asir 'alaika yasir. Allahumma ya latif ultuf bina fi taysiri kull asir fa inna kull asir 'alaika yasir. Allahumma ya latif ultuf bina fi taysiri kull asir fa inna kull asir 'alaika yasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, saya selaku pembawa acara
Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi berbagi praktek baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber dan moderator, kepada Bapak Ahmad Rohim dan Ibu Anis Nurhayati MPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Rina atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini untuk memandu diskusi diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Yang kebetulan pada sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Ini sebagai moderator. Nama saya Anis Nurhayati. Kegiatan saya, aktivitas saya adalah Kepala SD Negeri Sidorejo 1, Kecamatan Padangan. Saya mulai berdinas tahun 2022, tepatnya 10 Juni tahun 2022. Saat ini aktivitas saya yang lain adalah sebagai pengajar praktik guru penggerak, Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Saya kelas 196B. Kebetulan Pak Rokim 191A. Jadi beda kelas karena tidak bisa PP-nya satu sekolah dengan segitu karena terkait dengan akomodasi dan biaya. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini kita santai saja. Pak Rokim akan mendeseminasikan praktik baiknya. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya senyampang Bapak Ibu suka, Maksudnya tidak ada batasan pertanyaannya, memang tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah Bapak Ibu, sebelum mengawali acara, boleh saya berpantun sedikit, Ini dadaan loh. Buah nangka dibuat keripik, semangkuk mie ramen dimakan pakai sumpit. Mari kita berbagi praktik baik untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, pada kesempatan berbagi praktik baik ini, kita akan bersama-sama memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai filosofi KHD. Ini pendidikan dari guru penggerak yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak Ibu mencapai visi sekolah. Kita sebagai guru tentu mempunyai visi. Visi itu angan-angan yang mungkin nanti sudah disinergikan dengan visi sekolah. Ingin seperti apa sih murid yang kita cita-citakan nanti? Nah, salah satu caranya, strateginya adalah membangun sebuah budaya positif. Karena pada dasarnya kita tadi sudah saya sampaikan di sambutan bahwa anak itu unik. Kita sebagai guru punya peran untuk menuntun. Mereka sudah punya garis-garis tersendiri. Pada saat dilahirkan mereka bukan sebuah kertas putih, tetapi sudah ada guratan-guratannya. Sebagai guru kita menuntun, guratan baik kita tebalkan, guratan yang tidak baik atau lurus kita luruskan melalui budaya positif. Nah, pernahkah Bapak Ibu, mungkin sebagai pertanyaan pemantik di awal, melakukan budaya positif di sekolah? Mungkin apa sih budaya? Padahal nanti kalau sudah jenengan mendengar materinya, wah tiba-tiba ngono kuwi lha aku ya bendino seperti itu. Nah, mari mulai saat ini kita laksanakan itu dengan berdasarkan keilmuan. Misalkan, Bu, zaman biyen itu loh Bu, guruku ada yang disuruh ekstra pramuka, ada yang menyanyi. Nah, itu kok berbeda-beda? Karena kita tidak punya ilmunya, terakhir gurunya pinter ngene-ngene. Padahal itu ada ilmunya. Ilmunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya setiap anak berbeda-beda, harus diberi asupan yang berbeda-beda. Sakit pilek tidak bisa kita obati dengan sakit, misalkan sakit luka bakar atau itu kan sudah berbeda. Nah, itu kita mungkin kita nanti posisi kita terhadap murid itu seperti apa untuk membangun budaya positif bersama. Nah, pada pagi hari ini mari kita berbagi praktik baik. Artinya di sini apa? Pak Rokim tidak lebih baik dari jenengan. Kita akan belajar bersama-sama untuk kebaikan bersama.
Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Rohim. Mungkin nanti setelah memaparkan bisa dibuat tanya jawab, diskusi tanya jawab nih. Boleh bertanya apa saja Bapak Ibu nih, silakan yang menjadi unek-unek atau mungkin wah Pak meniki aku sebendino nglakoni, monggo silakan dikritisi juga boleh, diberi masukan, diberi apapun boleh, karena kita intinya belajar bersama. Silakan Pak Rohim untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 1, yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Perangi, yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tebon, dan tak lupa kepada Dewan Guru Gugus 2 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat bisa berada di SD Negeri Sidoarjo 1 dengan keadaan sehat, tidak ada dengan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat masalam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dengan lantaran salawat kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disinggung terkait budaya positif oleh moderator, dan juga kita itu di sini intinya belajar bersama. Saya menyampaikan kebaikan, sesuatu kebaikan tadi itu jika saya sampaikan maka saya juga dapat pahala, jenengan juga mendapat ilmu. Ilmu itu beda dengan harta. Kalau harta itu diberikan bisa berkurang, kalau ilmu diberikan malah tambah. Jadi mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala orang yang mengerjakan tersebut ya. Selanjutnya di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11, ini termasuk tugas aksi nyata, yaitu berbagi baik, praktek baik, diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, apa toh yang namanya diseminasi budaya positif? Mungkin ada yang tahu mungkin? Pak Wahid? Mungkin dari TK? Budaya diseminasi yaitu menyebarluaskan ya, dan mengimplementasikan pembiasaan atau budaya positif ke lingkungan sekolah. Ya. Mohon maaf, saya izin berdiri ya. Biar kelihatannya nggak tegang. Coba kita tepuk-tepuk. Ini ada guru TK, ada guru SD juga ada. Speaking dulu ya. Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Sekarang ini kita mulai dari budaya positif atau pembiasaan positif ya. Coba saya absen dari TK dulu ya. Pembiasaan positif yang sudah diterapkan di TK apa saja Mbak? Coba Mbak.
Semua itu banyak. Tepuk tangan untuk TK Nurul Ummah. Selanjutnya mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, mungkin dari SD Perangi, mungkin ada pembiasaan yang beda dengan SD yang lain mungkin. Monggo. SD Tebon, monggo. Monggo, betul. Pembiasaannya setiap pagi sebelum masuk kelas itu anak-anak dibiasakan menghafalkan juz amma sama hafalan super kalian. Terus habis itu masuk kelas, di kelas juga masih ada pembiasaan. Itu beda-beda ya tergantung guru kelasnya, ada yang menghafalkan juz amma juga dan sebagainya. Terus setiap itu istirahat itu semuanya sholat. semua itu. Oke. Tepuk tangan untuk SD Negeri Perangi. Tebon mungkin Pak Wakil. Ya, Pak Wakil juga. Mungkin sama ya, sama seperti juga di SD Negeri Sider 1. Sebelum kegiatan pembelajaran, anak-anak yang pertama yaitu ada kegiatan mengaji bersama di musola ya. Biasanya mungkin seperti di SD Negeri 1 kami sudah paparkan di depan kantor itu ada jadwal ngaji, ada jadwal nyapu. Jadi tidak kebetulan jadwalnya. Jadi enak mungkin dari guru piketnya. Oh ini piket nyapu, yang ini piket ngaji. Enak. Membantu apa namanya tugas tambahan dari guru piket tersebut gitu ya. Selanjutnya juga alhamdulillah juga ada teman-teman dari Madin Nur Huda, yaitu ada program paralisasi Madin di sekolah ya, Madin di sekolah, yaitu untuk pengajarnya itu dari Madin Nur Ummah ditambah guru agama SD Negeri Sider 1 termasuk saya. Mungkin itu pembiasaan masih banyak lagi, yaitu ada Jumat berkah, Jumat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu berbeda-beda. Mungkin juga sama dengan SD yang lain. Dan kita langsung saja. Saya mau memaparkan kegiatan Desensialisasi Budaya Positif calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1 91A Kabupaten Bojonegoro. Selamat datang para guru hebat. Halo, TK Nurul Ummah. Halo. Hai. Halo. Saya mau menyapa teman saya SD Negeri Sider 1 coba. Nanti kalau siapa kita si saja, ya siap ya. Dengan tangan mengepal. Kepala sekolah juga mengepal. Siap ya. Kalau Sider 1 jaya. Jaya-jayanya 3. Jaya. Yes, gitu ya. Siapa kita? Kepala sekolah. Yang keempat. 1, 2, 3. Siapa kita? Si saja. Sider 1 jaya. Yes, tepuk tangan dulu dong. Selamat datang para guru hebat. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif, khususnya di SD Negeri Sider 1 dan umumnya di SD yang lain, gitu ya. Jadi saya sendiri ngapunten kalau tidak ada kepala sekolah, tidak ada teman-teman yang membantu acara kegiatan ini ya, otomatis tidak bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kalau panjenengan dari SD, dari TK Nurul Ummah, dari SD Perangi, dari SD Tebon, Sidoarjo 2 tidak hadir, otomatis kegiatan di siang hari ini juga kurang maksimal. Ya, saya sangat berterima kasih atas raweh panjenengan. Semoga Allah memberi berkah, memberi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin.
Latar belakang kegiatan budaya positif ini ya, budaya positif di sekolah sangat penting untuk diketahui sesuai dengan mungkin kultur budaya lokal masing-masing ya. Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Tadi sudah disinggung dari TK sampai SD kegiatan ngajinya bersama, literasi membaca. Dan juga ada keberagaman lagi, ya betul ya, betul Pak Supriyono. Di SD itu ada namanya ekstra kitab kuning, yes, kitab kuning, yaitu namanya kitab Ngudi Susilo. Dan di situ pastinya divisi sekolah, pasti yang utama yang paling pertama yaitu adalah penanaman karakter, you know betul. Karena apa? Al-adab faqal ilmi, ngerti nggih? Al-adab faqal ilmi. Jadi akhlak itu di atasnya ilmu. Ya. Jadi dimulai dari pembiasaan yang positif akan menjadi kepribadian yang baik, semacam itu. Kita tidak lepas terkait dengan pendidikan, yaitu dari pendapatnya Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengusulkan pendidikan yang berkarakter, Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus membawa nilai-nilai yang positif kepada siswa, seperti penanaman nilai kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dengan demikian, siswa akan memiliki karakter yang baik dan dapat menjadi warga negara yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan kelak akan menjadi anggota masyarakat ya, tidak akan hidup sendiri, ngaten. Selanjutnya tujuan kegiatan ini, yang pertama, kegiatan aksi nyata praktek baik ini bertujuan untuk menciptakan budaya positif dalam diri setiap warga sekolah sehingga berimplikasi terhadap sikap dan perilaku warga sekolah. Jadi sebagai citra sekolah ya, citra yang ada di sekolah, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung, dan dihargai, seperti yang ada di pamflet yang disebarkan oleh komunitas asik ya, itu ya Sidoarjo ya. Intinya kan kita harus seperti yang disampaikan moderator, berpihak kepada murid, menghamba kepada murid. Menghamba bukan begini, bukan nunduk tidak ya, kita menghargai apa? Menghargai murid ya, menghargai murid itu pasti mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai potensi masing-masing. Konsep utama modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan guru penggerak yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga distribusi. Next. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paradigma yang lama coba apa? Bapak Ibu coba. Murid hanya sekedar objek, kita sebagai subjek. Subjek. Jadi usahakan dalam kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka paradigma yang baru ini diusahakan anak itu aktif sesuai dengan kodratnya,
sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu, coba keunikan apa yang mungkin panjenengan temukan di kelasnya masing-masing? Coba Pak Hadi, Pak Wakil, keunikan apa mungkin? Keunikan siswanya, ya. Ya. Contohnya misalnya apa Pak Adi? Banyak sekali ya, karena siswa itu kan bermacam-macam karakter di kelas. Ada yang tidur waktu belajar, ada yang ramai waktu diajar, ada yang diam mendengarkan, mengikuti dengan serius. Tapi yang paling menyenangkan adalah yang bisa menyenangkan hati gurunya itu yang penting. Ya, tepuk tangan. Jadi kodratnya anak itu sukanya apa? Bermain. Lah, guru tugasnya menuntun, mengarahkan, semacam itu. Mungkin ada, kalau anak itu mungkin lari-lari ketika di kelas, bisa kita arahkan menjadi apa ya, olahraga prestasi, mungkin OP, bisa diajari sama Pak Hadi selaku ketua KKG BJOK, ketua zaman dulu ya, saat ini Pak Agus dulu. Lanjut, disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kepatuhan, biar orang itu bisa disiplin, ya. Itu untuk budaya kita semacam itu biasanya. Tapi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin karena kita terlalu mengengkang, ya, anak itu tidak nyaman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contohnya gini, jenengan menyampaikan sesuatu, mungkin kalau gurunya tidak ada, silahkan pembiasaannya diambil lalu dibaca. Meskipun panjenengan boten enten di kelas, kalau anak itu sudah termotivasi dengan sendirinya atau motivasi intrinsik dalam dirinya, jenengan boten otomatis pembiasaan positif seperti pembiasaan sudah apa? Sudah jalan. Tidak usah kita itu mungkin sambil ngoyak. Ayo sah. Ya sudah apa? Sudah mengalir, programnya sudah mengalir. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Anak itu bisa sadar serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan. Sogokan itu apa? Iming-iming, ancaman. Kata hoi biasanya kan apa? Ngancam ya. Ataupun hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah melihat kata-kata yang ada di proyektor semacam ini? Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Adakah dari siswa panjenengan ketika diajar ya, ketika kita mengajar, ada anak yang mencuri waktu untuk beli sarapan? Ada tidak? Biasanya ada tidak? Minum ada ya? Itu termasuk apa? Kebutuhan bertahan hidup, semacam itu.
Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, apakah di SD atau di sekolah panjenengan ada anak yang mungkin caper? Ada? Ingin diperhatikan? Masa gak ada? Caper, padahal mungkin apa ya, kurang kerjaan, tapi ingin diperhatikan. Mungkin di rumah mungkin perhatian dari orang tuanya kurang, semacam itu. Kebutuhan dasar selanjutnya itu penguasaan, ya, penguasaan. Ia mampu, ya, ia mempunyai keterampilan, ia ingin dihargai dari kemampuannya tadi. Nah, itu loh ya. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Bapak Ibu, kemarin ada kegiatan apa? Di Sepuh. Ada apa Pak Ida? Ada karnaval. Kan itu kan termasuk kebebasan dan juga kesenangan ya. Ingin lihat karnaval. Jadi untuk kegiatan madinnya bukan libur, cuma setengah jam saja. Ngerti nggih Pak? Lah pulang lebih awal, semacam itu. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah sebuah dorongan. Motivasi yaitu adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini saya bedakan yang ada warna apa ya? Warna biru ya, warna biru sama hijau. Motivasi dari luar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melaksanakan disiplin diri karena takut akan hukuman. Ya, itu termasuk apa? Motivasi intrinsik. Perkara wedi. Enek sing cara kono nyapu, nek gak nyapu nanti ya hukum. Tidak mengerjakan PR nanti disuruh hafalan perkalian. Mungkin ya. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau iming-iming, penghargaan. Kebanyakan ya. Jadi akan menimbulkan, menanamkan kepribadian orang itu pamrih. Seumpama disuruh gurunya wani pira Pak. Jadi karena apa? Ada iming. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Ada nilai apa tadi? Kejujuran, mandiri, tanggung jawab dan lain sebagainya. Murid melaksanakan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai tersebut, semacam itu. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Di era kita belajar dulu mungkin zaman dulu ya, kuku panjang tahu ya. Coba taruh di atas meja, taruh tak semacam itu. Murid tidak nyaman dan ini akan membekas. Panjenengan doktrin bocah bodoh, bocah goblok semacam itu. Ini akan membekas. Seperti saya sendiri di TK, saya itu diajar sama keponakan bapak saya sendiri, guru TK. Wah, dengan dikata-katain semacam itu membekas. Sampai saya itu punya apa namanya? Punya anggit. Nanti kalau saya itu jadi guru, kata-kata semacam itu tidak saya keluarkan. Tidak saya akan keluarkan. Ini membekas. Lalu
murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, minder, dan mungkin ada dendam. Kalau ketika SMA, kalau mangkel sama gurunya, biasanya itu ada kegiatan ngeblok berjamaah karena nggak nyaman dengan gurunya. Betul tidak? Ada lagi malah ekstrim, ban sepedanya gurunya itu dikepesi. Itu efek dari mungkin hukuman. Selalu yang satu penghargaan ya kurang efektif. Yang pertama merusak hubungan atau sifat iri, temennya dapat penghargaan, yang lain tidak, mematikan kreativitas. Kalau tidak ada iming-iming pasti tidak akan berjalan semacam itu. Merampas hak menghargai dirinya. Next, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Konsekuensi jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan sistematis. Respon, murid menghormati peraturan, giliran waktu untuk merenungi kesalahan. Nah ini. Jadi ada mungkin nanti ada kesepakatan nanti akan dijelaskan nanti. Selanjutnya restitusi. Restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Tower kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Intinya dari murid itu sadar dengan apa yang mereka lakukan. Itu kegiatan restitusi. Lanjut. Konsep disiplin, pendekatan restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian dari restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sadar akan kesalahan. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Mungkin ada ada kasus di kelas mungkin ya dengan temannya, ini dengan cara apa? Restitusi. Tawaran bukan paksaan, ditawari, bukan paksaan, bukan jenengan langsung harus ini, tidak, kita tawari. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Fokus pada karakter bukan tindakan, mematikan dan fokus pada solusi. Lanjut. Sebelum ini, next dulu. Ya. Perbedaan. Contoh kasus, murid sering tidak menyelesaikan tugas PR, hukuman, guru menghukum murid tersebut untuk membersihkan kelas. Sudah cocok belum? Hukuman. Guru menghukum murid untuk membersihkan kelas atau mungkin kamar mandi. Guru marah, diuring-uring muridnya. Ya, kata-kata yang mungkin menjahis anak, dan murid menjadi takut. Kalau anak ini mungkin down. Saya ada di pondok itu ada anak yang kebutuhan khusus. Kalau dimarahin ini. Jadi anak tadi itu aslinya bisa. Kita harus tahu potensi yang ada dalam anak tadi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dengan mengerjakan 5 kali lipat
Adakah semacam itu? Ada. Pernah nggih? Guru tegas dan murid menghormati aturan. Ini Kak untuk konsekuensi. Dan redaksi, guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ya, bagi dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Jenengan jadi guru itu harus mempunyai 5 kontrol. Ini dan 5 kontrol pasti ada 5 kontrol. Yang pertama, penghukum sebagai teman, manajer, membuat rasa bersalah, dan pemantau. Lanjut. Sebelumnya lanjut lagi ya. Lihat video yang ada ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pernah Bapak Ibu semacam ini. Ini posisi penghukum. Selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Anak itu apa? Merasa Posisi bersalah. pembuat rasa bersalah Lanjut. berbicara dengan nada tenang. Posisi teman. Posisi guru menjadi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok
terlambat sih? Iya Bu. Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Lanjut, keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya keselamatan. Iya, jadi intinya keyakinan kita yaitu apa? Nilai apa? Keselamatan. Ini.
Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Untuk kesehatan. Jadi keyakinannya yaitu nilai kesehatan. Lanjut. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas, guru dan semua siswa buat kesepakatan. Lanjut. Jadi harus ada kelibatan guru dan peserta didik. Jadi bukan guru langsung membuat, tetapi bersama-sama untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Lanjut. Contoh kesepakatan kelas. Ini mudah diingat dan sesuai kondisi kelas. Ya mungkin kalau ada sekolah yang mungkin muridnya cuma 2, 1, mungkin lebih. Nanti kan monitoringnya sudah beda semacam itu. Lanjut. Bagaimana cara membentuk kesepakatan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal dibuat dengan bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, agar mudah diterapkan, siswa atau warga sekolah terlibat dalam pembuatannya. Jadi warga sekolah semua harus tahu tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Lanjut. Segitiga resolusi. Tadi sudah ya ini. Belum. Segitiga resolusi yaitu metode atau cara agar memperbaiki kesalahan. Kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini untuk contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh kata-katanya atau pernyataannya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan untuk yang terakhir, tadi Pak Bimbingan sudah melihat video sampun sekarang kita lihat artis selanjutnya. Monggo. Ini artis saya sendiri artisnya. Ini diterangkan oleh Mas Rozak kelas 6 buat sampah sembarangan. Dulu Mas ya, dulu. Mana katanya? Tapi kita sudah melakukan rutinan bersama di sekolah ya. Setelah itu apa yang dilakukan Mas Reza? Di rumahnya Mbak Lia, di apa? Minuman. Setelah minuman apa yang dilakukan? Masa iya? Tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa. Manusiawi salah itu. Kalau salah itu manusiawi. Apa yang dilakukan Mas Reza setelah minuman dari
Buang sampah mana teman? Buang sampah sembarangan. Tapi lihat apa namanya? Bahkan buang sampah itu ketika teman-temannya masih ada. Nyapu, perasaannya begitu. Kalau sampai tiket apa namanya? Sampai tiket kalau ada teman yang kalau sampai perasaan gitu. Marah ya, tetap marah ya. Nah kalau dampaknya buang sampah sembarangan itu apa? Ini kan kalau jadi kotor ya. Untuk keyakinan sekolah kita yang kamu ketahui yang kita sepakati, kita harus buang sampah pada tempatnya, ya betul ya. Ya kita apa namanya program beriman ya, beriman bersih, rapi, indah, nyaman, itu kan ya. Kalau kamu sudah tahu keyakinan sekolah kita semacam itu, apa yang kamu lakukan? Setelah kamu tahu keyakinan sekolah kita itu, apa yang kamu lakukan? Ya. Betul? Apakah akan kamu ulangi nanti? Tidak ya. Mas Riza, tadi kita sudah apa namanya membuat skenario ya tentang video eksekusi. Sekarang Pak Aku mau tanya, perasaannya bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Untuk beri masukan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu, mungkin ada penjelasan atau diseminasi dari Pak Rokim yang mungkin menghajar di jenengan. Misalkan, Bu, kalau saya olahraga, saya suruh lari 3 kali itu menghukum atau memang keharusannya seperti itu? Mungkin dari guru PJOK akan membantah seperti itu. Monggo, silakan semua memberi masukan atau mungkin penjelasan Pak Rokim yang bagian mana restitusi itu bagaimana sebenarnya sih apa restitusi? Nah, oke, monggo. Itu kan biasa kalau dulu saya biasanya Bu, posisi saya itu kalau sebagai guru itu biasanya sebagai saya senangnya itu membuat rasa bersalah. Karena biasanya wanita ibu-ibu itu baperan. Kalau ibu sekolah isu awak malah telat, dan itu biasanya seperti itu. Nah, monggo ada tanggapan, masukan, kritik atau mungkin dari penjelasan Pak Rokim ada yang mau digali lebih dalam lagi, silakan Bapak Ibu, boleh dari siapapun, monggo Bu Narmi yang sakit. Monggo Pak, monggo silakan, terbuka. 1 atau 2 pertanyaan saja tidak apa-apa. Ini waktunya masih ada sekitar 5 menit. Dari TK, monggo Bu Ustazah, monggo. Monggo. Silakan. Karena ini berbakti praktik baik. Mungkin ada penjelasan Bu, Pak, saya itu loh masih tidak setuju dengan dari 5 posisi kontrol itu. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut saya sebagai pendidik TK, diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat sekali, dan alhamdulillah kami di lembaga sudah melaksanakannya. Kalau mungkin di SD itu kebiasaannya atau budaya positifnya adalah budaya yang termasuk akademik, kalau di TK itu lebih kepada karakternya, misalkan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, menurut saya yang tadi Pak Rohim jelaskan tentang kontrol guru sebagai posisi kontrol guru yang tadi loh Pak. Nah, itu juga sangat bermanfaat
kontrol guru yang tadi sebagai manajer, sebagai teman, sebagai monitor dan lain-lain itu alhamdulillah juga sudah kami laksanakan di lembaga. Dan dan kami juga tidak lupa menggunakan kata-kata 4 ajaib itu, ada kata maaf, ada tolong, ada terima kasih, dan alhamdulillah kami selalu menggunakannya. Nah, untuk kesepakatan kelas tadi, alhamdulillah kami juga sudah melaksanakannya. Kalau di TK malah kami pakai lagu, ada kesepakatan kelas, dan itu kami buat beserta dengan anak-anak dan kesepakatan anak-anak, dan kita pakai cap jempol. Nah itu, terus misalkan yang itu adalah itu adalah tadi sedikit tentang disseminasi budaya positif yang menurut saya sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Rohim. Dan pertanyaan yang saya tanyakan adalah misalkan dari kesepakatan kelas tadi, misalkan ada anak-anak yang melanggar lah, maksudnya itu kan anak-anak kan harus dihukum, dan itu adalah sebuah konsekuensi, misalkan hukuman dan konsekuensi. Di benak saya itu gimana ya caranya menjelaskan kepada anak ini antara ini oleh hukuman dan ini adalah konsekuensi. Ini adalah konsekuensi atas perbuatan kamu dan ini adalah hukuman, misalkan kayak gitu loh Pak. Menurut jenengan kalau hukuman dan konsekuensi itu bagaimana cara menjelaskan kepada anak? Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Monggo Pak Rohim dari Ustazah tadi. Bagaimana jika anak melanggar keyakinan atau kesepakatan kelasnya? Padahal kalau kesepakatan kelas misalnya ada hukuman seperti itu, bagaimana atau mungkin dari konsekuensi tindakan yang telah dilakukan karena melanggar kesepakatan. Nah, bagaimana solusinya? Monggo dijawab. Terima kasih untuk Ibu Ida dari TK Nurul Ummah. Menurut saya, ketika ada anak yang mungkin melanggar kesepakatan kelas Y, lalu kita beri hukuman, kita beri hukuman semacam itu atau konsekuensi. Menjelaskan perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi dan hukuman pastinya beda. Kalau konsekuensi sudah, kalau menurut saya sudah sistematis dari kesepakatan kita. Ya, dari kesepakatan kita. Kalau dengan kata-kata hukuman, enaknya tadi bukan hukuman. Kita sistem saja ke kesepakatan kelas, kalau melanggar ada konsekuensinya semacam ini, semacam itu. Nah itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada peserta yang lain yang mau menanggapi. Kalau Bu Rina, monggo. Terima kasih kepada Manis. Saya sedikit menambahkan apa yang diketahui oleh Ustazah Ida. Mungkin kalau hukuman biasanya otomatis itu langsung dari guru. Hukuman itu otomatis dari guru. Tapi kalau konsekuensi, alhamdulillah walaupun masih kurang berjalan dengan baik, di kelas saya itu ketika melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas itu kita diskusikan tentang konsekuensi jika hal itu tidak dilaksanakan. Jadi kesepakatan itu ketika kesepakatan yang kita buat, jika ada anak yang tidak melaksanakan, maka konsekuensi pun juga dibuat oleh anak itu sendiri. Tapi ketika kita membuat konsekuensi tetap dengan arahan Bapak Ibu Guru, ada beberapa konsekuensi yang mungkin sesuai, ada konsekuensi yang tidak sesuai untuk dilaksanakan oleh anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina atas tanggapannya. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang lain untuk menambahkan dari jawaban tanggapan pertanyaan Ustazah Ida. Mungkin seperti ini bisa digarisbawahi ya Bapak Ibu, bahwasanya hukuman merupakan identitas gagal.
Jadi seyogyanya kita sebagai guru, kita hilangkan kata-kata hukuman. Karena pada dasarnya ketika anak melakukan pelanggaran, artinya apa? Motivasinya dia atau keyakinannya dia adalah berkurang. Nah, tujuan kita adalah membuat disiplin positif. Bagaimana suatu motivasi itu tertanam pada dirinya sendiri. Ketika saya melakukan pelanggaran, banyak hal yang akan saya langgar atau kata lewati. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka konsekuensi dan hukuman kita lewati, itu kita skip saja. Kita gunakan restitusi untuk penanganannya. Bagaimana restitusi itu? Restitusi itu artinya memberdayakan. Memberdayakan itu apa? Bagaimana anak menyadari kesalahannya sendiri dan memberdayakan dirinya sendiri untuk memperbaiki dan mencari sendiri solusi atas kesalahannya. Makanya Bapak Ibu, ada identitas gagal dari hukuman dan konsekuensi. Nah itu mungkin kalau konsekuensi di kemiliteran bisa kita terapkan, tetapi kalau pada pendidikan kita skip, kita lewati itu, kita gunakan restitusi. Nah bedanya apa dari Ustazah tadi menyatakan kesepakatan dan keyakinan? Bedanya bottom up dan up, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kalau keyakinan murni bersumber dari keyakinan yang dimiliki anak. Kalau peraturan sudah kita buat, anak-anak tinggal mematuhi, itu enteng. Tetapi kalau keyakinan karena dibuat oleh sendiri, motivasinya dia anak-anak itu tersebut adalah intrinsik, ya Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol juga itu bisa. Nah, yang kita skip adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, itu kita skip semua. Yang kita terapkan mulai dari saat ini adalah sebagai manajer, di mana kita dari tindakan tadi dicontohkan, kenapa kamu melakukan kesalahan itu, anak mengakui sendiri, memvalidasi bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, itu berarti memvalidasi tindakan yang salah. Manusia tidak sempurna, kita pernah kok, Bu Guru juga pernah terlambat. Nah itu salah satu kata memvalidasi tindakan anak. Anak supaya nyaman dulu, supaya anak nyaman kita dem-dem, ibaratnya bahasa Jawa ini dem-dem. Baru kita juga, Bu Guru Pro pernah juga terlambat. Nah itu. Jadi anak nanti berdaya, kalau sudah nyaman dia akan curhat ibaratnya. Oh iya Bu, saya akan ini. Nah itu. Kita berbicara di sini idealnya nih Bapak Ibu, kalau di lapangan kita punya trik-trik sendiri sebagai guru, dan itu tidak salah. Ya, karena setiap anak adalah berbeda, penanganannya juga berbeda. Mungkin ada itu saja nih, mungkin Pak Rofin deh. Mungkin diskusi ini kita cukupi. Mungkin ada beberapa hal yang saya akan Bapak Ibu highlight atau kita garis tebali, bahwa disiplin itu yang umumnya adalah rasa ketidaknyamanan. Zaman dulu ketika Bu, misalkan saya sendiri, Bu Anis lo orangnya disiplin, bayangannya jenengan mesti saya kerem, guru izin gak wani, datang harus tepat waktu. Itu konotasi disiplin guys, stigma itu negatif guys. Padahal disiplin itu menurut Dan Gosen Pak, itu belajar bagaimana kita memberdayakan. Nah, motivasi, ada motivasi dari diri, itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang terbaik adalah intrinsik dari diri sendiri. Bahkan ada sebuah pepatah, penghargaan sebagai hukuman. Jangan percaya nopo boten Bu. Penghargaan sebagai hukuman. Kalau orang Jawa, falsafah Jawa itu dipaku kuwi mati. Huruf Jawa itu loh, kalau dipaku itu huruf mati. Artinya apa? Anak yang dipuja-puja, dipuja-puji, dapat ranking, dapat apa, itu mematikan kreativitasnya dia. Bahkan itu disebut istilah hukuman, penghargaan sebagai sebuah hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya bagi dia sendiri, mungkin nanti dikucilkan, anak kok pinter gak dibarani dan sebagainya. Itu. Nah, 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu bisa diingat: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
Nah, untuk menyelesaikan semua kita membutuhkan suatu kegiatan atau tindakan namanya segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi, insya Allah ini direkam, sekaligus nanti bisa link YouTube-nya saya bagikan plus sertifikatnya. Mungkin nanti untuk menonton channelnya bisa di-share materinya di deskripsi YouTube-nya ya Pak Rohim ya. Nanti Bapak Ibu jadi jangan khawatir materi dan sebagainya disematkan di link YouTube-nya, disematkan di deskripsi YouTube-nya. Karena kegiatan ini adalah didokumentasikan sebagai diseminasi Pak Rohim sebagai tugas CGP. Dan kebetulan Sidorejo 1 memiliki komunitas belajar yang terdaftar di PMM sehingga berhak mengeluarkan sertifikat untuk kegiatan di kinerja jenengan di PMM. Insya Allah ya Bapak Ibu, kegiatan kita ini berkah, membawa manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber Bapak Mat Rohim yang mau berbagi praktik baik. Terima kasih Bu Sunarmi yang bersedia rawuh mengawal kegiatan ini. Bapak Ibu guru hebat di Kecamatan Kecamatan Padangan yang mau hadir dan membersamai kegiatan ini. Jadi semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufik walhidayah, waridha walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Rofi mau pantun menutup acara ini. Tepuk-tepuk lagi SBK. Terima kasih Bapak Ibu atas kerawannya. Sampai ketemu di praktik baik berikutnya.